Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dengan NIM 12111223316. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, proses administrasi sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, inventaris, penyaluran, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Yang ketiga, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana adalah kegiatan kantor dan tata usaha dalam rangka mengelola objek yang menunjang tercapainya tujuan organisasi secara langsung dan tidak langsung. Apa sih konsep dasar administrasi sarana dan prasarana? Nah, dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 45. Yang pertama, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan kependidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Yang kedua, ketentuan mengenai sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan. Sebagaimana disebut dalam ayat 1, diatur lebih lanjut dengan aturan pemerintah. Menurut Haji Syawarni Ahmad dan Zahruddin Hotsai dalam buku Profesi Kependidikan dan Keguruan pada tahun 2020, pengadaan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk menghadirkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai keperluan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan cara analisis kebutuhan dan penentuan skala dan prioritas. Misalnya, perlengkapan yang sudah habis akan diprioritaskan untuk didapatkan terlebih dahulu dibandingkan dengan perlengkapan lain. Bagaimana proses perencanaan administrasi sarana dan prasarana? Yang pertama, mengadakan analisa terhadap materi pelajaran mana yang membutuhkan alat atau media penyampaian. Yang kedua, apabila kebutuhan yang diajukan melampaui kemampuan daya beli atau daya pembuatan, harus diadakan seleksi skala prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. Yang ketiga, mengadakan inventaris terhadap alat media yang telah ada. Yang keempat, mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran yang masih dapat dimanfaatkan. Yang kelima, mencari dana. Bila belum ada, menunjuk seseorang untuk pengadaan alat. Selanjutnya, pengadaan. Mengutip dari buku Seminar Keesdean dalam Pendidikan Tinggi untuk penulisan skripsi dan tesis pada tahun 2020, karya Yuli Helsa dan Samso Arlis, pemerolehan atau pengadaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan membeli, membuat sendiri, menerima bantuan, menyewa, meminjam, atau mendaur ulang barang sebelumnya. Proses pengadaan meliputi yang pertama pengadaan tanah, yang kedua pengadaan bangunan dengan cara menerima, membeli, atau menyewa. Yang ketiga pengadaan perabotan dengan cara membeli, membuat sendiri, atau menerima bantuan. Yang keempat pengadaan sarana pendidik seperti alat-alat kantor, alat tulis kantor. Yang kelima sarana pendidikan seperti alat pelajaran, alat peraga, dan alat praktikum. Yang keenam alat transportasi. Yang dimaksud alat transportasi adalah alat angkut orang atau barang, khususnya untuk sekolah, kendaraan air, dan darat saja. Selanjutnya, inventaris. Inventaris berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Jadi, inventaris merupakan kegiatan mencatat dan menyusun daftar barang atau bahan secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab instansi, maka kegiatan penyaluran ini dapat berupa pendistribusian atau kegiatan membagi, mengeluarkan barang sesuai kebutuhan guru, dosen, seksi bagian dalam instansi sekolah dan fakultas, untuk kegiatan belajar mengajar, serta perkantoran. Selanjutnya, pemanfaatan dan pemeliharaan. Tentu saja di sini pemanfaatan agar setiap barang yang kita miliki senantiasa dapat berfungsi dan digunakan dengan lancar tanpa gangguan, maka barang tersebut perlu dijaga dengan baik. Nah, proses penghapusan ini adalah kegiatan yang bertujuan menghilangkan atau mengeluarkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara.
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Terakhir, pengawasan, di mana seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan diawasi. Pengawasan bukan peraturan yang kaku dan membatasi ruang gerak. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana: yang pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.